Maka negara pertama perlu Bapak Ibu sekalian ketahui yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Diucapkan dalam radio di Swiss. Jadi persembunyiannya siapa pemimpin Palestina itu? Syekh Mufti Al-Husaini yang membacakan di radio Swiss pada waktu itu. Seorang ulama mufti Palestina, dia adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Presiden Soekarno. Saya sebagai seorang mufti ulama besar Palestina mengucapkan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia, negara yang hari ini dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajma'in. Ketika kita tertekan, ketika kita lemah, yang pertama mengucapkan selamat merdeka adalah mufti Palestina. Lah kok sekarang ada pemimpin umat, pemimpin organisasi yang berkata yang paling berjasa buat Indonesia adalah Cina. Nggak ada Cina, nggak ada Indonesia. Muke lo jauh dekat Goraub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memposting suatu kebaikan, tidak jarang kita mendapat komentar negatif dari orang lain. Kita dibilang sok suci, sok ustazah, sok soleha, munafik dan yang lainnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Balau anna walau ayah," sampaikanlah walau hanya satu ayat. Jadi berdakwah itu bukan kewajiban bagi orang yang sudah baik. Berdakwah itu bukan kewajiban bagi para ustazah. Berdakwah itu bukan kewajiban bagi orang yang soleh atau soleha. Tapi berdakwah itu adalah kewajiban bagi kita semua yang mengaku umat Islam atau umat Muslim gitu. Lagi pula di hadis yang lain dijelaskan bahwasanya unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang bicarakan. Jadi walaupun dia penuh dosa, dia selalu bermaksiat, kalau apa yang dia sampaikan itu baik, maka kita berhak untuk mengambil ilmu yang dia sampaikan tanpa melihat latar belakang dari siapa yang menyampaikan. Seperti itu. Semoga kita bisa menjadi insan yang berpikir positif bagi orang lain. Teman-teman, sering kan ketika kita menjalin persaudaraan, menjalin hubungan kekeluargaan, bahkan persahabatan, banyak banget cekcok yang sering terjadi dalam persahabatan. Misalnya ada sesuatu yang buat kita tuh nggak enak hati, membuat kita tersinggung, akhirnya kita diam-diaman. Bahkan diam-diamnya itu lebih dari 3 hari. Padahal kata Rasulullah kalau lebih dari 3 hari kita nggak masuk surga. Bahkan ada yang bertahun-tahun hanya karena masalah sedikit. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, sil man qata'aka, jalin silaturahim sama orang yang memutus tali persaudaraan. Kalau kita jalin silaturahim sama orang yang nggak ada masalah sama kita, mudah aja. Tapi ketika kita menjalin persaudaraan sama orang yang ada masalah sama kita, yang pernah zolim sama kita, yang pernah benci sama kita, itu yang sulit banget. Maka rendahkan ego. Buat teman-teman kita yang dulu pernah kita zolimin, yang selama ini kita diam-diamin, sekarang rendahkan ego dan minta maaf pertama. Itulah orang yang paling hebat. Ikhlaskan, lupakan, dan maafkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bila sekalian, di dalam dunia ini ada 2 jenis manusia. Yang pertama, ahli ibadah tapi dia sombong, merasa dirinya lebih suci daripada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 32 yang berbunyi, "Fala tazakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Yang artinya, dan janganlah kamu menganggap dirimu suci, sungguh Allah lebih mengetahui orang-orang yang bertakwa. Keadaan yang kedua adalah ahli maksiat tapi mempunyai akhlak yang baik. Nah, sebenarnya dari 2 keadaan ini mereka sama-sama baik. Bisa jadi ahli ibadah tadi mendapatkan hidayah karena kesombongannya, dan bisa jadi juga ahli maksiat tadi mendapatkan hidayah karena kelembutan hatinya. Nah, sebenarnya siapa yang merugi? Yang merugi adalah kita, orang ketiga. Kita yang selalu mencari kesalahan orang lain, namun lalai dengan kesalahan kita sendiri. Kita yang selalu mempunyai masukan bagaimana orang harus berubah, tapi kita tidak mempunyai masukan bagaimana kita harus berubah. Jadi, mulai sekarang yuk introspeksi. Teman-teman, jadilah sahabat yang mampu memberikan solusi di saat saudara kita sedang banyak masalah, memberikan ketenangan di saat dia sedang dalam keadaan gundah. Kan sering teman-teman kita cerita, curhat, aku tuh banyak masalah. Kemudian kadang-kadang kita tuh gak sabaran dengar, gak sabaran nunggu dia cerita. Sehingga dia baru cerita 1 menit, kita udah cerita 10 menit. Padahal dia tujuannya cerita sama kita tuh untuk mendapatkan ketenangan, bukan mendengarkan masalah yang sedang kita rasakan. Bukan. Dan yakinlah, nanti ketika kita semua nanti akan pulang menghadap Allah, kita akan bertanya, ya Rob, di mana sahabatku dulu yang senang meminjamkan telinganya untuk mendengarkan semua masalahku?
Di mana sahabatku dulu yang senang meminjamkan lisannya untuk memberikan solusi ketenangan di dalam hatiku? Dan kita akan saling tarik menarik di surganya Allah. Karena kenapa? Karena di dunia mencintai Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Villa sekalian, euforia hijrah sudah menjalar, namun jarang yang mengakar. Banyak pemuda yang lagi mudi untuk berhijrah, namun jarang pemuda-pemudi yang benar-benar paham apa itu makna hijrah. Hijrah itu bukan hanya persoalan yang tadinya kita bejat berubah menjadi taat, tapi hijrah itu adalah persoalan hati yang menginginkan lebih dekat lagi kepada Sang Ilahi. Nah, ketika kita terkena virus euforia hijrah, maka kita harus benar-benar mengoreksi niat kita. Pastikan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan karena niat insan semata, apalagi hanya ingin nampak indah di pandangan manusia. Na'udzubillah. Karena apa? Inna a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Jadi ketika kita mau hijrah, pastikan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan karena yang lainnya. Karena segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, maka hasilnya akan membuat Allah akan marah. Sedih, galau. Mungkin kita pernah merasakan masa-masa itu, teman-teman. Tapi pernah nggak kita mikir gitu, kira-kira ketika kita sedang galau, sedang sedih, sedang kecewa, siapa dan kemana kita pertama kali mengadu? Ya, kepada teman, sahabat, orang tua. Tapi pernah nggak kita mikir yang pertama kali seharusnya kita datangin adalah Allah. Allah, 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 teman-teman. Jujur, kadang-kadang Allah tuh kasih masalah sama kita, itu adalah bukti Allah tuh sayang dan Allah tuh rindu banget sama kita. Allah rindu curahan hati kita, Allah rindu doa-doa kita, dan Allah rindu banget kita bisa berduaan sama Allah. Oleh karena itu, teman-teman, biarin dunia nggak tahu tentang luka yang sedang kita rasakan, tapi biarkan itu semua kita ceritakan di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Villa sekalian, pernah nggak sih kalian dengar statement lebih baik hijabin dulu hatinya baru hijabin kepalanya? Pernah nggak? Nah, untuk menanggapi statement ini, Kak Misyu bikin sebuah analogi. Ketika ada seorang perempuan muslimah yang berpakaian sesuai syariat, terus memakai jilbab lebar, kira-kira dia lebih memilih untuk pergi ke sebuah pengajian atau malah pergi ke sebuah diskotik? Tentu saja dia akan lebih memilih pergi ke sebuah pengajian, ya kan? Nah, sebaliknya, ketika ada seorang perempuan yang membuka aurat, berpakaian serba ketat, kira-kira apakah dia akan percaya diri untuk pergi ke sebuah pengajian? Tentu saja tidak, ya kan? Nah, dari analogi itu kita bisa mengambil kesimpulan syariah bahwasanya apa yang kita kenakan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi, teruntuk kita semua belajarlah untuk menutup aurat. Walaupun kita belum baik, setidaknya kita tidak menambah dosa dengan membuka aurat kita syariah. Lantas kemudian diputuskan pada 21 April kapal-kapal akan diangkat. Yang terjadi kemudian pada esok harinya 22 April 1453 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Sampai pada tanggal 29 jam 1 dini hari mereka bertahajud bareng-bareng. Setelah bertahajud, Al-Fatih khotbah kepada mereka dengan khotbah yang tercatat sampai dengan sekarang. Ini khotbahnya. Jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka Sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizatnya akan terbukti. Dan kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Bukan saya, tapi Islam. Bukan kita, tapi Islam. Jangan ngusik tempat peribadatan, jangan ngusik gereja. Kalau saya ketemu dengan mereka, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu anak-anak, jangan ganggu wanita, jangan ganggu orang-orang yang tidak berdaya. Ini pesannya siapa? Pesannya Rasulullah SAW. Jangan membumi hanguskan. Kita melakukan ini bukan karena apapun, tapi karena mensiarkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Villa sekalian, saat ini kita hidup di zaman yang bergerak cepat ke arah kebarat-baratan, sehingga orang-orang yang waras dianggap tidak waras hanya karena mereka minoritas. Cadar dan celana cingkrang pun dianggap sesuatu yang asing. Ingat baik-baik, cadar itu bukan teroris dan komunitas hijrah itu bukan aliran sesat. Ketika kalian berkata bahwasanya orang bercadar itu sok suci, sok alim, sok ustazah, pencitraan, apakah kalian mau ketika kalian membuka aurat itu dibilang sok bejat? Enggak kan? Ketika kalian berkata bahwasanya orang yang bercadar itu teroris, apakah kalian mau
ketika kalian membuka aurat itu dibilang pelacur? Enggak kan? Kita ini sama-sama perempuan salihah. Jadi tolong saling menghargai satu sama lain. Awas, sekali lagi kalian bilang bahwasanya orang bercadar itu adalah teroris, ayo maju sini. Berani ngomong, ha? Hai, Assalamualaikum. Teman-teman udah kerja? Kira-kira kalau teman-teman ditawarin pekerjaan nih, pekerjaannya itu nggak ngeluarin tenaga banyak, tapi gajinya besar. Dan kita juga disukai banget sama bos. Kira-kira enak nggak? Ih, pasti enak banget. Tapi dulu Rasulullah pernah bilang loh, kalimatan khafifatan ala lisan, sakhilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Ada dua kalimat yang kalau diucapkan sama kita ringan di lisan, tapi memberatkan amal timbangan. Dan juga Allah suka banget sama kalimat itu. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Gampang kan? Dan memberatkan amal timbangan. Dan Allah jadi makin sayang sama kita. Jadi yuk amalkan. Dan jangan lupa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bila sekalian, ada orang yang sudah hijrah namun hijrahnya hanya menumpuk dosa. Siapakah dia? Yaitu dia yang mencari ilmu agama namun hanya digunakan untuk berdebat, mencari kesalahan orang lain dan menyalahkan orang lain. Ilmu agama yang dia dapati tidak menjadikan dia menjadi insan yang tawadu, namun malah menjadikan dia insan yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga tidak ada keraguan bagi dia untuk menyalahkan orang lain. Nah, sahabat bila sekalian, inilah yang namanya hijrah yang sia-sia. Hijrah tidak menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, namun malah menjadikan dia pribadi yang berakhlak buruk. Hijrahnya hanya perpindahan dosa, dari yang dulunya suka bermaksiat dan sekarang malah menjadi sombong dan suka menyalahkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang hijrahnya sia-sia. Tetap istiqomah sampai berprogres. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bila sekalian, jangan pernah ikutan latah. Kemarin lagi bumi mau kena challenge dan banyak yang mengikuti mempraktekannya. Dan kemarin lagi bumi fase glow up, yang mana foto dia waktu kecil dengan kesederhanaannya disandingkan dengan foto dia pada saat sekarang. Dan sekarang lagi booming Ghost Photo Challenge. Allahul Musta'an. Sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini? Pujian, like semata, atau perhatian dari insan manusia? Itu yang kita cari. Bukankah kita sudah tahu bahwasanya mulia di mata manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya hina di mata manusia belum tentu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kita masih mengikuti sesuatu yang salah? Padahal kita sudah tahu bahwasannya barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia akan termasuk di dalamnya. Nah, kita sudah tahu. Jadi, sampai kapan kita harus memunafikan diri kita? Kita sudah tahu hukumnya, kita sudah tahu itu salah, tapi kita masih saja mengikutinya. Sampai kapan? Mari La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Wahai saudaraku, ketika engkau sholat menghadap kiblat yang sama yaitu Ka'bah, ketika engkau punya nabi yang sama yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika engkau mempunyai Tuhan yang sama yaitu Allah Subhanahu wa taala, ketika syahadatmu masih sama dengan syahadatku, maka kita adalah saudara. Wahai saudaraku, selama kita mukmin, kita beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kita adalah saudara. Maka sudah sepatutnya kita untuk saling mencintai. Orang Islam itu bukan hanya bersahabat di dunia saja, kawan, tapi ketika di akhirat kita harus sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga Allah sampai kalian beriman, dan tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pilah sekalian, pernah nggak sih kalian dengar statement komitmenan? Ada yang bilang, kami nggak pacaran kok kak, tapi kami hanya mengingatkan dalam kebaikan. Kami nggak pacaran kok kak, tapi kami komitmenan. Nanti 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun lagi kami akan menikah. Yakin kalian akan menikah? Kita kan nggak pernah tahu, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu maha membolak-balikan hati manusia, dek. Jadi kalau misalnya hari ini kita dekat sama dia, bisa saja besok kita akan berjauhan sama dia. Kan kita nggak pernah tahu. Kita harus memegang prinsip bahwasanya sedekat apapun kita dengan dia, kalau misalnya bukan takdir kita, maka Allah pasti akan menjauhkan kita. Pun sebaliknya, mau sejauh apapun kita dengan dia, kalau dia ditakdirkan untuk kita, maka dia akan menjadi takdir kita. Kita akan bersama dengan dia. Nah, jadi sebagai seorang muslimah itu kita harus punya pendirian, kita harus punya prinsip hidup, kita harus punya mental untuk menjaga diri kita. Jangan pernah mau dikomitmenan, jangan pernah mau dijanjikan hal-hal yang aku saudaramu. Karena aku saudaramu, maka ingatkanlah aku dengan cara yang terbaik. Karena aku saudaramu, maka tutuplah aib. Karena aku saudaramu, maka saparlah aku dengan senyuman. Karena aku saudaramu, maka janganlah engkau bermuka masam kepadaku. Karena intinya, aku saudaramu, kamu saudaraku dalam iman Islam. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dan janganlah engkau menzaliminya. Berzikirlah. Maka dari itu, jagalah sahabat kita. Cintailah mereka karena Allah, karena sesungguhnya sahabat kita adalah syafaat kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pilah sekalian, pernah nggak sih kalian merasa kebingungan? Pada saat kalian mau berhijrah, kalian merasa bingung. Duh, aku harus beli gamis, aku harus beli himar yang panjang, aku harus beli perlengkapan muslimah dan yang lainnya. Pernah nggak kalian merasa seperti ini? Nah, ini adalah problematika bagi para muslimah dan akhwat Pilah yang hendak berhijrah. Namun ketahuilah salihah, hijrah itu bukan hanya soal penampilan saja. Hijrah itu bukan hanya soal pakaian saja. Namun hijrah itu juga soal ilmu agama dan juga akidah. Nah, betapa banyak para muslimah yang mendapat hidayah bagaimana cara merubah penampilan mereka, namun mereka tidak mendapat hidayah bagaimana cara menjaga lisan mereka. Itulah sebabnya mengapa mereka sudah berpakaian serba syariah, tapi mereka tidak bisa menjaga lisan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi salihah, jangan hanya terfokus dengan penampilanmu saja, namun kau juga harus meluruskan dengan ilmu agama. Carilah murabi dan asatidzah untuk membimbingmu hingga ke jannah. Teruslah berproses sampai berproses. Santuy para alas kuadra nolem. 1991, 250.000 Muslim Rohingya korban perbudakan, pemerkosaan, dan persekusi mengungsi. Data Human Rights Watch, 300.000 Muslim Rohingya diusir, 70 tahun hidup tanpa negara. Konflik yang tak kunjung usai, Israel-Palestina. Dari 1948, tragedi Nakbah menewaskan 100.000 Muslim Palestina sampai aksi Great Return March. Pertempuran Suriah belum usai. Data CNN, korban mencapai 360 juta jiwa. Kamp konsentrasi 1 juta Muslim Uyghur. Data UNICEF 2016, kekerasan Indonesia antar remaja mencapai angka 50%. Kementerian Kesehatan HIV/AIDS telah menyebar di Indonesia sampai angka 80%. Kita mungkin bukan orang jahat, tapi bagaimanapun juga diamnya kita mengecewakan mereka. Fire in the Valley, Ibda Binafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pilah sekalian, pada saat aku memposting kebaikan bukan berarti aku sudah baik. Pada saat aku memposting sebuah nasihat bukan berarti aku sudah hebat. Pada saat aku memposting sesuatu tentang akhirat bukan berarti aku manusia tanpa maksiat. Pada saat aku memposting sesuatu yang mengingatkan bukan berarti aku manusia tanpa terlalaikan. Bukan. Aku sama seperti kalian, manusia penuh dosa yang sedang mencoba untuk berbenah. Namun ketahuilah saudaraku, bahwasanya berdakwah bukan kewajiban bagi para dai dan daiyah, berdakwah bukan kewajiban bagi para ustaz dan ustazah, tapi berdakwah adalah kewajiban kita semua yang mengaku umat muslim dan muslimah. Jadi teruntuk kalian semua yang eksis di dunia maya namun tidak kalian gunakan untuk berdakwah, coba mari kita mawas diri dan bermuhasabah diri, karena apapun yang kita share di dunia maya ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Mari kita berpikir. Jepri, gimana ya kak ya? Aku tuh kok nggak percaya diri banget ya kak. Apalagi kalau lagi sama teman-teman. Kayaknya tuh nggak percaya diri banget ya kak ya.
Pelan-pelan ya, dengerin kakak ya. Sekarang ambil cermin. Kamu lihat dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki kamu. Lihat wajah kamu. Walaupun gelap maupun putih, masih bisa nggak kamu merasakan segarnya air wudhu? Bisa dek. Sekarang lihat hidung kamu. Walaupun hidung kamu pesek kayak Kak Jepri maupun mancung, bisa nggak kamu menghirup udara segar sama seperti orang lain? Bisa nggak dek? Bisa kan ya? Sekarang kamu lihat badan kamu. Maupun badan kamu tinggi maupun pendek, masih bisa nggak kamu ke majelis taklim, datang dan dengerin ceramah ustadz? Bisa kan dek ya? Oleh karena itu dek, stop seperti itu lagi. Kamu cuma kurang syukur. Orang yang mencintai kamu tuh nggak pernah mengatakan tapi terhadap kekurangan kamu, tapi dia mengatakan mari sama-sama melengkapi kekurangan kita. Stop dek, cintai diri kamu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pilah sekalian, kita harus sadar betul bahwasanya hidup adalah proses belajar. Kita belajar bersabar tanpa harus bercerita panjang lebar. Kita harus belajar bersyukur walaupun hidup kita di bawah tolak ukur. Kita harus belajar taat walaupun itu berat. Kita harus belajar percaya walaupun itu susah. Kita harus belajar mengasihi walaupun kita sering tersakiti. Kita harus belajar memberi walaupun itu bukan hal yang berarti. Dan kita harus belajar bertabah walaupun cobaan selalu menerpa kita. Sahabat Pilah sekalian, lagi-lagi hidup adalah proses belajar. Kita belajar menerima kenyataan walaupun sesuatu bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita harus sadar betul bahwasanya apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti terbaik untuk diri kita. Namun apa yang kita anggap baik belum tentu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinlah sahabat Pilah sekalian bahwasanya skenario Allah itulah yang paling indah. Siapa yang tidak tahu dengan Pavilion Amphitheater atau Colosseum, arena gladiator yang didesain untuk 50.000 penonton, jumlah yang sangat banyak pada saat itu. Memang menarik, tapi siapa tahu penggunaannya tidak lepas dari unsur politik. Di hari kekuasaan Romawi, korupsi dan pemanggilan keadilan saat itu semakin menjadi-jadi. Maka untuk membius rakyat yang jumlahnya lebih mendominasi, elit menggunakan pengalihan isu. Hiburan-hiburan gladiator digunakan untuk melumpuhkan critical thinking masyarakat. Hasilnya ya hancur, tapi kita belajar. Jika dalam bernegara terjadi kesimpang-siuran penguasa, lalu hiburan-hiburan berlebih difasilitasi negara, hati-hati, hilang dari kritis kita. Lalu apa yang terjadi? Berbaklah lelucon-lelucon tidak masuk akal dalam bernegara. Maka Islam sangat menjaga yang namanya akal. Ya, semoga negara manapun tidak begitu. Kalaupun ada yang begitu, semoga tidak sengaja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pilah sekalian, milenial hijrah lagi diterjang fase euforia nikah muda. Banyak pemuda-pemudi hijrah yang di bawah usia ingin segera nikah muda. Wah, ini sungguh Masya Allah jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini juga sangat disayangkan jika pernikahan digunakan hanya untuk perubahan status semata. Dari yang tadinya hijrah fisabilillah berubah menjadi menikah muda. Ketahuilah sahabat Pilah sekalian, menikah tidak selamanya indah. Banyak suka dan duka yang harus kita lalui secara bersama-sama. Pertanyaannya, sudah siapkah kamu untuk melalui semuanya? Jika belum, mari kita siapkan diri kita secara bersama-sama. Karena kita tidak pernah tahu si dia atau malaikat maut yang lebih dulu untuk melamar kita. Dan kita tidak pernah tahu janur kuning atau bendera kuning yang lebih dulu berdiri di depan rumah kita. Yang jelas, maupun pernikahan dan juga kematian harus kita persiapkan kedua-duanya. Mari kita mempersiapkan diri. Teman-teman, setiap kita pasti punya ujian masing-masing. Kadang kita pernah jatuh, pernah down, pernah sedih. Kadang kita bertanya, ya Allah, sampai kapan masalah ini selesai? Tiap hari kayaknya masalah aku tuh bertambah terus ya Allah. Sampai kapan? Ketika sudah masanya, dia akan berakhir juga. Terus sampai kapan, Kak? Bukankah sabar itu ada batasnya? Sabar tidak ada ujungnya. Kalau sabar ada batasnya, tentu Nabi Yakub tidak akan sabar dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai. Tentu Nabi Ayub tidak akan sabar dengan dilandanya penyakit terhadap dirinya. Oleh karena itu sabar teman-teman. Pada akhirnya kita akan pulang. Dunia ini hanya persinggahan. Dan kita akan menghadap Allah. Wa basyiris sabirin. Sama orang-orang yang sabar dulu ketika di dunia. Kasih kabar gembira. Dan semoga itu adalah kita teman-teman. Kenapa Allah kasihkan masalah itu? Karena Allah tahu orang yang paling kuat itu kita. Jalani dan buktikan bahwa kalian bisa. Semangat selalu ya. Aku yakin kamu pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pilah sekalian, masih dengan tema yang sama yaitu menikah muda.
Sahabat bidah sekalian, ketika kalian memutuskan untuk menikah muda, setidaknya ada 4 kriteria yang harus kalian ketahui penerapannya. Yang pertama, kalian harus matang secara fisik. Dalam artian, kalian sudah mampu memproduksi keturunan. Keturunan di sini bukan hanya anak semata, tapi keturunan di sini adalah keturunan yang soleh dan soleha, mujahid dan mujahidah. Yang kedua, kalian harus matang secara emosional. Dalam artian, kalian sudah mampu memanage perasaan kalian ketika lagi suka, duka, bahagia, kecewa, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, kalian harus matang secara ilmu, karena menikah itu butuh ilmu agar bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Dan yang terakhir adalah kalian harus matang secara finansial, karena menikah itu butuh modal. Wahai sahabat bidah sekalian, dari 4 kriteria itu, apakah kamu sudah memenuhinya? Jangan pernah berharap sama manusia kalau nggak mau kecewa. Misal, punya teman kalau lagi sedih, lagi banyak masalah, kita tuh orang yang pertama yang dengerin semua curhatan dia. Pokoknya stay banget lah. Pas kita lagi banyak masalah, dia malah lari ke teman yang lain, padahal tahu kita lagi sedih banget. Atau punya teman ketika dia lagi nggak ada uang, kita pinjamin, kita traktirin. Apapun yang dia makan, kita yang bayarin. Pas kita lagi nggak ada uang, dia malah lari ke teman yang lain, padahal tahu kita lagi nggak ada uang. Dan itu pasti kecewa banget. Kenapa kecewa? Karena selama ini kita masih meletakkan harapan sama dia. Kita berharap kebaikan kita dibalaskan kebaikan, dan kita harapkan sama dia. Makanya kita kecewa. Oleh karena itu, ubah mindset pemikiran kita untuk meletakkan semua pengharapan hanya sama Allah. Kenapa kamu baik sama dia? Karena selama ini aku melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena dia. Jadi ketika dia nggak hadir dalam hidup aku saat aku sedih, aku biasa aja. Dan kamu yang merasa punya teman, sadar diri dong, kan teman? Musnah kau kenangan. Dasar bodoh, kau tak bisa membohongi perasaanmu sendiri. Ingatlah hari itu, saat kau merasa nyaman dengannya. Bismillah, fokus. Ingat tujuanmu diciptakan. Sabar. Aku sadar rasa ini, rindu ini, jika selalu kuteruskan, tak akan menghasilkan pahala. Ingat dia masih mengharapkan kau. Tak akan kugadaikan keimananku untuk dunia yang sementara. Kenanganku bersama dirinya tak akan pernah lebih indah dari surga. Assalamualaikum. Teman-teman, mungkin pernah ada besitan dalam hati kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kak, aku tuh pengen Kak hijrah kayak teman-teman Kak. Pengen aku tuh Kak pakai jilbab yang bagus, yang lebar, yang syar'i kayak teman-teman Kak. Pengen banget Kak. Lihat teman-teman ngafal Quran, mau aku tuh Kak, beneran mau. Tapi Kak Jepri, kalau aku berubah lebih baik, aku hijrah, nanti bakalan banyak teman-teman yang jauhin aku Kak. Bakalan banyak grup-grup yang mulai ngomentarin aku. Bakalan banyak teman-teman, keluarga bahkan Kak, yang mungkin gak suka dengan hijrah aku Kak Jepri. Dan yakin Kak, kalau aku berubah nanti aku bakalan ninggalan orang-orang yang selama ini aku cintai. Pacar aku Kak, aku tuh udah cinta banget sama dia Kak. Iya, maksa iya aku tinggalin dia Kak. Teman-teman, ketika kalian mampu memilih cinta Allah, mampu mendekatkan diri pada Allah, dan kalian tinggalkan semua tadi, wallahi itu jauh lebih baik. Fokus kepada hijrah, jangan fokus kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bilah sekalian, pernah gak sih kalian merasa hampa, merasa hidup kita kok gini-gini aja gitu? Kita banyak dosa, tapi kita gak tahu kita harus berbenah mulai dari mana gitu. Kita merasa Allah kok makin jauh sama kita, padahal kita yang menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasa hidup kok gini-gini aja gitu. Sudah berusaha untuk berbenah, tapi tetap kembali ke jalan yang sama, ke jalan yang penuh dosa. Pernah gak sih kalian merasa seperti itu? Nah, sungguh ini adalah fase dimana kita mendapatkan hidayah, mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian sedang merasa di fase seperti ini, kalian merasa hampa, merasa nggak ada yang sayang sama kita, merasa dibenci sama semua orang dan yang lainnya, nah ini adalah bukti bahwasanya Allah merindukan kita. Jadi teruntuk kalian semua, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat. Mudah banget menilai seseorang
Sehingga ketika dia melakukan sebuah kesalahan, semua kebaikan yang pernah dia lakuin gak ada gunanya. Misalnya ada orang rajin sholat, tiba-tiba kita nampak satu keburukan yang dia lakuin. Mulai kita bilang, oh ternyata sholatnya hanya untuk menutupi keburukan. Atau kita lihat ada orang yang jilbabnya bagus, kemudian syar'i, menutup semuanya. Kemudian ketika dia nampak aib yang dia lakuin, tiba-tiba kita bilang, oh ternyata jilbabnya hanya untuk menutupi kemunafikan. Ada nggak di dunia ini orang yang nggak ada salah, nggak ada dosa, nggak ada aib? Nggak ada. Kenapa hal itu terjadi? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Bahwa dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, semuanya baik. Kalau daging itu buruk, semuanya buruk. Itulah namanya hati. Kenapa hal itu terjadi? Bukan orang yang kita pandang yang salah, tapi hati kita yang bermasalah. Terlalu mudah menilai seorang, tapi lupa menilai diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau cerita ya, gak kerasa banget. Hampir 1 tahun penuh proses pembelajaran dikerumahkan. Setidaknya sampai bulan Januari ada 180. Ya setidaknya kita mencoba membaca tantangan kita lah. Sekarang tuh kita, apa sih tantangan kita tuh kayak gimana? Karena kita yang menjalani hidup dengan mengalir saja sebagaimana air mengalir, mungkin lupa bahwa air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Quotes dari Salim Afila. Sekian, saya Nopal Patyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan mudah baper sama orang yang ahli dunia. Lihat teman pakai iPhone, pengen pakai iPhone. Lihat teman punya motor baru, pengen motor baru. Lihat teman pakai pakaian kayaknya bagus banget, pengen beli juga. Akhirnya kita capek sendiri, nggak selesai-selesai kalau ngikutin zaman. Kalau ngikutin dunia ini nggak bakalan selesai. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahu. Bahwa dunia ini hanya permainan dan senegara. Jadi apa yang ada hari ini ya syukurin aja. Nggak perlu apa yang orang punya harus punya juga. Kalau mau iri, mau baper sama orang yang ahli akhirat. Ada teman kita yang nggak di pondok tapi tetap tahajudnya istiqomah. Ada teman kita yang nggak pernah ngafal Quran di pondok kemudian ngafal Quran di rumah. Ada teman kita yang walaupun sibuk banget dengan kerjaan tetap istiqomah dengan duha. Iri sama mereka. Akhirnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang Islam itu targetnya bukan dunia, tapi surga. Kalau bisa Firdaus. Kalau dunia terlalu kecil bro, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Bila sekalian, pernah nggak sih kalian merasa ketika kalian berhijrah tetapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah? Kalian dijauhi teman-teman tercinta, dibenci sama keluarga dan juga yang lainnya. Nah, sahabat Bila sekalian, ketahuilah bahwasanya ini adalah seni dalam berhijrah. Tidak semua orang merasakan seni ini, hanya orang-orang yang berani berhijrah yang akan merasakannya. Sahabat Bila sekalian, prinsip dalam berhijrah adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita sudah bersandar kepada Allah, insya Allah semuanya akan berakhir indah. Dan ketahuilah satu hal bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani manusia, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi teruntuk kalian yang sedang berhijrah, tetap semangat, tetap berproses dan tetap berprogres. Kak Mishu tahu kalian semua kuat, dan Kak Mishu tahu kita semua kuat. Insya Allah kita semua akan berjumpa di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jenuh karena corona, masalahnya ada pada hati. Ketika saya membaca buku Sang Pangeran dan Jin seri terakhir, saya semakin yakin dengan teori history effect dalam memperkuat hati. Tahun 1812, Thomas Stamford Raffles melakukan penjarahan besar-besaran ke Keraton Yogyakarta. Datanya valid di British Library London. Hari ini kita bisa melihat sampai 7.000 buku kuno yang berasal dari penjarahan Keraton Yogyakarta. Waktu itu Siap Pangeran Diponegoro baru menginjak usia dewasa, tapi di antara yang membuatnya sedih adalah dijarahnya kitab kesayangan Eyang Ratu Ageng Sedegarejo. Serat Menak Amir Hamzah ditulis dalam Arab Pegon. Tebalnya jangan ditanya, lebih dari 3.000 halaman, mengisahkan kepahlawanan seorang Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan kisah-kisah dari sanalah yang mengenrichment keteguhan hati seorang pangeran Diponegoro sampai berhasil membangkrutkan kerajaan Belanda. Jangan heran bila ada yang menyebut Pangeran Diponegoro adalah orang yang menendang bola salju kemerdekaan Indonesia. Jenuh berkaya hati dengan cerita sejarah inspiratif, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Bila sekalian, bagaimana perasaanmu setelah nonton cuplikan film tadi?
Mungkin saat ini banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiranmu, ya kan? Di antaranya, mengapa Islam yang satu dan Islam yang lainnya tapi saling berseteru? Dan mengapa harus ada atraksi tarik-menarik cadar di dalam film ini? Dan mengapa radikalisme dilambangkan dengan cadar dan celana cingkrang di dalam film ini? Dan mengapa orang-orang Islam pada saat ini lebih dominan toleransi dengan mereka yang berbusana ke barat-baratan, tetapi malah anti dengan mereka yang berbusana ke Arab-Araban? Inikah yang dinamakan dengan Islamofobia? Lantas bagaimana cara kita mengatasinya? Oke, untuk penjelasannya kita lanjut ke part 2. 60.000 informasi masuk ke dalam cuil-cuil pengetahuan. Faktanya, 12.000 informasi positif, 48.000 informasi negatif. Maka tidak jarang terkadang akal menyalahkan keadaan. Tidak mengapa bila kita memang hendak mencapai besarnya impian, tapi bagi siapapun yang menaruh peduli pada pengharapan, mempersalahkan keadaan adalah akar kuadrat daripada sebuah kebodohan. Tidak, keadaan tidak bisa dijadikan patokan. Justru pahlawan senantiasa lahir dari konflik peradaban. Tangkasnya Salahuddin lahir di tengah kancah perang salib ketika pecah persatuan. Keteguhan seorang Diponegoro lahir di tengah riuhnya pengkhianatan, atau kecerdasannya Muhammad Natsir yang lahir di era kungkungan penjajahan. Maka bila saat ini kita lahir di era yang penuh kerusakan, saat anak muda hidup dengan kebebasan, saat para penguasa sedang lupa akan beban, pernahkah Anda curiga dan terpikirkan, jangan-jangan Anda dilahirkan untuk menjadi seorang pahlawan? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian. Beberapa waktu lalu kita digemparkan dengan sebuah film yang berjudul The Santri, yang mana di dalam film ini terdapat kejanggalan antara orang Islam yang masuk ke dalam gereja yang katanya toleransi. Padahal di dalam Islam itu sudah jelas bahwasanya Islam membolehkan toleransi dengan non-Islam dalam bidang akhlak, tapi tidak terdapat toleransi sedikit pun dalam bidang akidah dan agama. Dan baru-baru ini kita digemparkan dengan sebuah film yang berjudul My Flag. Secara sepintas kita lihat film ini sangat menumbuhkan rasa patriotisme, sangat menumbuhkan rasa nasionalisme. Tetapi ketika kita telaah, ternyata film ini terdapat unsur menghancurkan Islam secara perlahan. Yang mana di dalam film ini terdapat cuplikan merebut cadar satu sama lain, di mana film ini terdapat perseteruan antara Islam yang satu dengan Islam yang lainnya. Padahal konsep dalam berislam itu seperti kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah kalian seperti dua tangan ini dan jangan jadi seperti dua telinga ini. Di era modernisasi, penghinaan dan fanatik idola tampak menjadikan agama dipandang sebelah hati. Bodoh amat. Tapi Islam adalah abadi, tidak mati sampai kiamat nanti. Islam is indeed much more than a system of theology, but it is a complete civilization. Stop, anak muda selalu terhancur oleh ini semua. Tindakan tergantung pada pemikiran, pemikiran tergantung pada referensi yang dia dapatkan. Maka ini adalah perang pemikiran. Generasi kita sudah terlalu banyak disuap salah arti kebebasan, hedonisme, pembengahan moral, rusaknya tatanan kehidupan, tameng HAM sebagai legalitas kemaksiatan, keserakahan yang dibungkus atas nama kebutuhan, porno aksi menjadi bagian wujud seni dan ekspresi, intelektualis dikedepankan seakan tak mau tunduk pada aturan Tuhan. Separah itukah kita punya peradaban? Bukan itu yang jadi persoalan. Pertanyaannya, kapan kita melawan? Atau mari kita persiapkan, kita sambut api perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian. Di tengah hiruk pikuk kebahagiaan umat Islam menyambut ulama besar kita, murabbi kita, Al-Habib Rizik Syihab, banyak sekali oknum-oknum yang merasa tidak senang dengan kedatangan ulama kita. Salah satunya adalah aktris NM yang mengatakan Habib adalah tukang obat. Allahul Musta'an. Ingat ya, Isma Syi'ta, hiduplah sesukamu, namun ingat kita akan mati. Kita hidup di dunia ini sama seperti kita belanja di swalayan. Kita bebas mau mengambil apapun, kita mau mengambil buah-buahan, kita mau mengambil makanan ringan, kita bebas mau mengambil apapun. Namun ingat, kita akan mengalami atau melewati yang namanya kasir, yang mana di dalam kasir ini kita akan dihitung semua belanjaan kita yang apa yang kita ambil tadi. Nah, sama seperti kita hidup di dunia ini, kita bebas mau melakukan apapun, kita mau mengatakan apapun, namun ingat, kita akan mengalami yang namanya hari pembalasan, yang mana di hari pembalasan itu apa yang kita lakukan akan kita mendapatkan balasan. Sesederhana apa sih kita menemukan kepercayaan diri? Maka semuanya diawali ketika cinta dihargai. Seorang petinju, Muhammad Ali, memberi motivasi. What you are thinking is what you are becoming.
Pernahkah kita sedikit merenungi ide tak wajar yang diusulkan Muhammad Al-Fatih dalam ekspedisi membebaskan Konstantinopel ibu kota Romawi, yang kemudian sejarah memuji dengan berlayarnya 73 kapal di atas dataran tinggi, memutar keadaan sehingga pertahanan terbagi, lalu kemudian benteng dan mutasi yang abadi dipermalukan oleh anak muda yang meyakini kepercayaannya dalam diri. Kenapa bisa terjadi? Percaya diri lahir dari banyaknya orang yang dia cintai. Ada Syekh Samsuddin, Ahmad Al-Qurani, kaum muslimin dan seluruh pejuang penakluk kota yang dijanjikan Nabi. Dari mereka lah tumbuh inspirasi yang tak kenal kata mati. Maka berbicara percaya diri adalah mereka yang tidak terus-menerus menaruh tatap pada yang membenci, tapi menatap lebih dalam lagi bahwa ternyata masih banyak orang yang menaruh harapan besar pada dirinya yang berpotensi. Orang tua misalnya, bagaimana? Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh! Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Bila sekalian. Lirik lagu tersebut sangat sederhana, dan lirik lagu tersebut selalu terngiang-ngiang di telinga kita dari kita remaja sampai kita dewasa. Namun siapa sangka lirik lagu yang sederhana ternyata menyimpan begitu banyak makna. Dan siapa sangka lirik lagu yang sederhana ternyata mampu menyangkal pernyataan dari salah satu aktris yang kembali berulah. Bagaimana ulahnya? Oke, kita lanjut ke part 2. By the way, Dr. Yusuf Qaradawi menuturkan 10.220 perempuan dibakar pada masa Dark Ages, gelapnya peradaban. Arab di zaman kebodohan, ibu menjadi hak waris seorang anak yang dilahirkan. Woman is weak creator. Demikian saat itu zaman memberikan tanggapan. Lain hal di zaman Madrasatul Ula adalah seorang umi, maka Bukhari lahir dari rahim seorang ibu yang senantiasa berdoa tanpa henti. Lain juga ketika memaknai perempuan sebagai tulang rusuk kiri, sesuatu yang cukup dekat dengan hati untuk menguatkan yang dicintai, tapi tak jauh dari tangan yang menjaga untuk dilindungi. Maka peran, kedudukan, dan perasaan perempuan mempengaruhi peradaban, dan era minimalisasi merubah konsentrasi. Risetnya, platform sosial media yang menarik mata wanita, maka share kontennya selalu merajai layar para pengguna. Karena medsos lebih berbicara soal rasa, maka gamesnya share yang manfaat atau tebar yang sesat. Pengaruh besar ada di jari jemari para wanita. Karena itulah the power of mama is real. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Bila sekalian. Aktris NM kembali berulah. Kemarin beliau mengatakan bahwasanya Habib adalah tukang obat, dan baru-baru ini beliau mengatakan bahwasanya orang yang sholat belum tentu masuk surga, dan orang yang sholat belum tentu dia baik. Allahul musta'an. Ini adalah statement yang sesat dan juga menyesatkan, dan salah satu ciri orang munafik adalah mengajak ke dalam kesesatan. Sahabat Bila sekalian, kita semua tahu bahwasanya sholat adalah tiang agama. Kita ibaratkan ada sebuah bangunan, dan bangunan tersebut tidak memiliki pondasi dan tidak memiliki tiang. Apakah bisa tegak? Mungkin saja bisa tegak, namun tidak akan bertahan lama. Sama dengan diri kita, ketika diri kita tidak di-cover dengan sholat kita, ketika diri kita tidak di-cover dengan keimanan kita, maka kita akan sangat mudah terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana fungsi sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan lengah, tingkatkan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda itu dua, kelak nanti yang perjuangannya melegenda dan kelak nanti yang mendapati sesal sia-sia. Tapi jika berbicara tentang IQ, bisa jadi ditakdirkan main angka antar manusia. Jika berbicara kepintaran, orang boleh jadi diberi beda. Maka yang menjadi jarak antara keduanya bukan tergantung pada pintar atau IQ semata. Lalu apa yang menjadi beda? Way of thinking. Karena stupid thinking will make life wrong. Maka ubah pemikiran dengan right thinking, yaitu fokus pada hari ini. Karena banyak yang melebih-lebihkan apa yang bisa kita lakukan pada esok hari, lantas meremehkan apa yang bisa kita perbuat pada saat ini. Padahal satu-satunya waktu yang kita miliki adalah sekarang ini. Maka memaksimalkan setiap momen yang berganti wajib untuk didaki. Iza amsaita falatanta diri sobaha. Beginilah cara pikir orang-orang yang melegenda. Dan mungkin ini sulit, tapi sulit bukan berarti tidak mungkin. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian. Menanggapi statement NM yang menyatakan bahwasanya orang yang sholat belum tentu masuk surga. Ya, ini benar sekali. Jika orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, lantas bagaimana jika kita tidak sholat? Pernyataan yang kedua, orang yang sholat belum tentu mencerminkan dia baik. Ya, benar sekali. Jika orang yang sholat saja belum tentu dia baik, lantas bagaimana jika dia tidak sholat? Sahabat Pilah sekalian, segala sesuatu itu bisa menjadi positif dan negatif tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadikanlah pernyataan NM ini adalah sebagai wujud motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk meningkatkan ibadah kita, terutama sholat kita. Karena kita saja kalau misalnya kita mudik ke kampung kita nggak bawa apa-apa, kita pasti malu. Lantas kalau misalnya kita mudik kepada Allah, lantas kita tidak membawa sholat kita, pasti kita akan sangat malu, ya kan? Jadi sahabat Pilah sekalian, tingkatkan amal ibadah kita, jangan lengah karena ini sudah di akhir zaman, oke? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian. Baru-baru ini kita digemparkan dengan sebuah kasus yang dilakoni oleh salah satu orang terkemuka di negara kita, sehingga timbullah trending topik dengan kata ghosting, yang artinya ditinggalkan pada saat lagi sayang-sayangnya dan ditinggalkan tanpa kepastian. Sahabat Pilah sekalian, ketika kita dighostingin sama manusia, pasti rasanya sakit banget, ya kan? Kita merasa kecewa, kita merasa hampa gitu. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bahwasanya kita pernah, bahkan sering mengghostingin Allah? Contohnya, pada saat kita lagi dirundung duka, pada saat kita lagi kecewa, kita datangnya sama Allah, kita ngadu sama Allah, kita cari perhatian sama Allah. Tapi ketika kita lagi bersukaria, kita lagi berbahagia, kita lupa sama Allah. Nah, ini adalah contoh sederhana bahwasanya kita sering mengghostingkan Allah. Sahabat Pilah sekalian, jika dighostingin sama manusia aja sakitnya luar biasa, lantas kenapa kita masih sering mengghostingkan Allah, mengabaikan panggilan Allah? Coba deh, pernah gak sih kita berpikir seperti itu? Soekarno, singa podium salah satu founding father kita, the first president in Indonesia. Di BPUPKI, pidatonya membahana, usulnya Pancasila dalam versinya. Bila kurang suka bisa diperas jadi Trisila atau diperas lagi menjadi Ekasila juga bisa. After all, perumusan dasar negara BPUPKI tidak berarti selesai ketika Pancasila dimodifikasi. Inilah Gentleman Agreement atau dikenal Piagam Jakarta. Soekarno yang ditulis Endang Safyuddin Ansori di dalam buku Piagam Jakarta menyebutnya kompromi yang hanya didapat dengan susah payah. Hikmahnya begini, saya tuh anak kampung ya, harus masih banyak belajar, tapi minimalnya pasti tahu. Kalau ada rumah yang sudah ditamal dan dimodifikasi, lah ngapain kembali milih yang belum diapa-apain? Terus siapa juga sih yang butuh? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian. Pernah nggak sih kalian dengar sebuah pepatah, gara-gara nilai satu titik rusak susu sebelanga? Pernah nggak? Jika pernah, ini adalah sebuah pepatah yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi dunia salawat saat ini. Gara-gara sebuah kasus yang menimpa beliau, gara-gara sebuah aib yang menimpa beliau, banyak orang-orang mengeluarkan statement pembenaran dalam kemungkaran. Contohnya, percuma berhijab tapi kelakuan seperti itu, mending tidak berhijab tapi hatinya baik. Percuma salawatan tapi kelakuan seperti itu, mending tidak selawatan tapi hatinya baik. Na'udzubillahi min zalik. Ingat, tidak ada kata percuma dalam melakukan ibadah, tidak ada kata percuma dalam melakukan perintah Allah. Jika seorang yang berhijab melakukan sebuah kesalahan, maka yang patut kita salahkan adalah tingkah lakunya, bukan hijabnya, bukan apa yang ia kenakan. Karena sesungguhnya hijab dan tingkah laku itu dua perkara yang berbeda. Hijab itu adalah kewajiban dan tingkah laku itu kembali kepada orang masing-masing.
Sampai sekarang, Indonesia memiliki sebuah misteri. Begitu tulis seorang aktor Islamisasi ilmu di Indonesia. Selalu saja ada yang heran dengan hilangnya 7 kata di sila pertama. Sebagai pelaku sejarah, Prof. Kasman menceritakan situasi 18 Agustus saat itu sangat genting. Sekutu sudah tongol-tongol, Jepang masih tingil-tingil. Seperti apapun kejadiannya, menyambut proklamasi tanggal 17 Agustus, kita bertahmid. Menyambut hari besoknya, tanggal 18 Agustus, kita istighfar. Insya Allah umat Islam tidak akan lupa. Begitu kata Natsir. Karena bagi umat Islam, melumat penjajah bukan hanya tentang membela Nusantara, tapi juga tentang menegakkan ketuhanan yang Maha Esa. Pangeran Diponegoro, pahlawan yang mampu membangkrutkan keuangan negara Belanda, mengistilahkannya Amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Maka poinnya ada motif perjuangan yang harus dirawat. Lah, hilang 7 kata saja kita beristighfar. Apalagi kalau diremak menjadi ketuhanan berkebudayaan. Kualat nanti bangsa kita. Jangan yang aneh-aneh ya, Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat bila sekalian, pernah nggak sih ketika kita melihat seseorang yang memposting kebaikannya di sosial media, entah itu lagi mengaji, dia lagi sedekah dan yang lainnya, kita malah berpikiran, ih ini orang riya nih, ini orang pamer kebaikan nih. Tapi ketika kita melihat seseorang yang memposting kemudaratan, dia lagi berduaan sama pacarnya, dia lagi nongkrong-nongkrong sama pacarnya, kita malah berpikiran, duh kapan ya aku juga punya pacar yang romantis, kapan ya aku juga punya pacar yang perhatian gitu. Pernah nggak? Jika pernah, berarti ada yang salah sama tatanan hati kita. Mengapa hati kita tidak bisa menerima postingan yang sudah jelas kebaikan di dalamnya, tetapi malah menerima sebuah postingan yang sudah jelas kemudaratan di dalamnya? Bukan dia yang ria, bukan dia yang pamer kebaikan, tapi hati kita yang perlu perbaikan. Nah, jadi mulai sekarang jangan pernah membiasakan diri kita untuk berpikiran negatif sama orang lain, karena kita tidak pernah tahu niat seseorang untuk memposting kebaikan. Bisa jadi itu niat dia untuk mencari ridho Allah. Seorang saintis historikus ulung Inggris, Profesor Toynbee, meneliti 2 penyakit dunia yang tidak ada obatnya, rasialisme dan alkohol. Dalam pemaparannya, kalau ada satu sistem yang dapat menghancurkan 2 hal itu, sistem itu hanyalah Islam. Begitu yang ditulis dalam karyanya Civilization on Trial, tahun 1955. Natsir pernah menyampaikan sebuah pidato, judulnya Revolusi Indonesia. Menarik. Menurutnya, hakikat Islam adalah sebuah revolusi dalam menghapus dan menentang tiap-tiap eksploitasi, entah kapitalisme, kolonialisme, komunisme, dan seterusnya. Whatever, inilah semangat yang sampai pada proklamasi Indonesia. Natsir menyebutnya bangsa yang mengalami metamorfos, perubahan yang maha hebat. Begitu cuilan pidato Natsir. Teman-teman, alamiahnya ajaran Islam selalu berdiri menentang ketidakadilan. Sebaliknya, andai ada upaya-upaya untuk menjauhkan Islam dari Indonesia sebagai anak muda yang Islami dan peduli dengan bangsa sendiri, critical thinking harus diaktifisasi. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat bila sekalian, ada salah satu kisah yang seharusnya membuat kita lebih menyayangi ibu kita. Pada suatu hari, Ibnu Umar bertemu dengan Rasulullah. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah. Kata Ibnu Umar, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi jika aku ingin tahu bagaimana Allah tersenyum kepada hambanya, bagaimana ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Ibnu Umar, jika kamu ingin tahu bagaimana Allah tersenyum kepada hambanya, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Ketika ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ketika ibumu tersenyum karena tingkahmu, ketika ibumu tersenyum karena perilakumu, ketika ibumu tersenyum karena prestasimu, ketika ibumu tersenyum karena kebaikan yang kamu berikan kepadanya, ketika ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya, maka di saat itulah Allah juga tersenyum." Apa sih yang paling bisa membuat kita semangat? Jawabannya adalah visi. Kenapa? Dulu saya pernah dapat sebuah cerita. Ada 3 hal yang tidak boleh hilang daripada sebuah peperangan. Pertama makanan, yang kedua persenjataan, dan yang ketiga harapan. Tapi di antara 3 ini mana yang paling tidak boleh hilang? Jawabannya adalah harapan. Kenapa? Karena tanpa persenjataan kita masih bisa makan. Tanpa makan kita masih punya harapan. Tapi tanpa harapan, endgame. Maka endgame berbicara tentang harapan, kurang lebih seperti itu. Dan harapan ini apa akarnya? Akarnya adalah visi yang kuat. Maka Rasulullah SAW menanam visi yang kuat pada para sahabatnya. Contoh, sabda Rasulullah SAW, "Latuf tanal Konstantinia," ditaklukkannya Konstantinopel, justru hadir di antara ketidakmungkinan kaum muslimin. 10.000 pasukan kafir Quraisy di depan, di belakang ada Bani Quraidah yang menunuskan pedang. Tapi bagi sahabat yang memegang visi ini, maka bagi mereka rintangan itu tidak lebih daripada tanah-tanah yang harus mereka gali
Ghazali supaya mereka bisa sampai pada emas-emas yang menunggu mereka. Maka inilah the power of vision. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat kita sekalian. Kak Misha mau berbagi sebuah kisah dari Rabi'atul Adawiyah. Ada seorang pemuda yang sangat mencintai Rabi'atul Adawiyah. Lalu Rabi'atul bertanya kepada beliau, "Apa yang kau cintai dariku?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Matamu, kesolehahanmu, parasmu dan cantikmu." Lalu Rabi'atul berkata, kalau begitu, aku punya seorang adik perempuan yang mana beliau masih muda, matanya sangat mempesona, dan beliau jauh lebih soleha daripada aku. Itu dia di belakangmu. Lalu laki-laki itu dengan cepat menengok ke belakang, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu Rabi'atul Adawiyah berkata, "Anda pendusta. Adakah cinta yang menoleh pada yang lain?" Rabi'atul Adawiyah hanya memuji saja, tidak ada siapa-siapa di belakang. Lalu Rabi'atul Adawiyah berkata, "Pergilah engkau wahai pendusta, Anda tidak pantas di sini. Jika benar mencintai, maka tidak akan pernah menoleh kepada yang lain." Nah, sama halnya ketika kita mengaku cinta kepada Allah, tentu kita tidak akan menoleh kepada kemaksiatan, tentu kita tidak akan menoleh kepada kemudaratan. Jika Palestina kunci kemenangan umat, bagaimana cara membebaskan Palestina? Itu pertanyaan yang kemarin muncul. Siapapun mesti tahu, Salahuddin bukan kesatria langit, turun dari kain Myoboku dan membawa kekuatan Sage Muda. Tidak. Begini sahabat, jangan katakan semua diawali dengan persenjataan yang kuat, dengan kuda yang kokoh. Itu bukan bagian inti di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang membuat mereka berhasil? Diawali para ulama dengan kesadarannya, to be a winner, you must start with yourself. Mereka mulai membenahi diri mereka sendiri, tazkiyatun nafs, menghidupkan ilmu agama dengan benar, ihya ulumuddin. Inilah yang dilakukan generasi sebelumnya, masa ulama Imam Al-Ghazali dalam mempersiapkan kebangkitan di zaman Yusuf bin Najimuddin. Maka jika ditanya bagaimana memulai perubahan, Dr. Majid Irsan yang meneliti sejarah Imam Al-Ghazali menyimpulkan, tidak ada yang lain selain melakukan perubahan dalam diri manusia itu sendiri. Maka mulai berubah adalah kontribusi kita untuk sebuah peradaban yang besar. Not those men. I am Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat kita sekalian. Postingan kali ini dikhususkan untuk para laki-laki. Dear laki-laki, mungkin kamu mengharapkan seorang istri layaknya Khadijah, yang mana beliau keibuan dan juga soleha. Mungkin juga seperti Aisyah, yang mana beliau masih muda dan juga cerdas. Mungkin juga seperti Zulaika, yang mana beliau cantik dan juga kaya raya. Akan tetapi, tolong jawablah pertanyaan ini dengan baik-baik. Khadijah bukanlah wanita yang masih muda. Beliau terpaut usia 15 tahun dengan Rasulullah. Bisakah kamu sebijak Rasulullah yang menyikapi perbedaan umur yang begitu jauh dengan bijak? Aisyah, beliau wanita yang sangat pencemburu. Beliau pernah melempar piring di hadapan para tamu Rasulullah. Bisakah kamu sebijak? Oke, manusia itu ibarat teko. Apa yang dimasukkan, itulah yang dikeluarkan. Jika yang dimasukkan itu adalah air yang kotor, maka yang dikeluarkannya pun air yang kotor. Namun sebaliknya, jika yang dimasukkan itu adalah air yang bersih, maka yang dikeluarkannya pun air yang bersih. Seseorang yang cenderung melakukan keburukan biasanya sering juga mendapatkan informasi yang cenderung kepada keburukan. Dan sebaliknya, seseorang yang cenderung melakukan kebaikan biasanya sering juga mendapatkan informasi yang cenderung kepada kebaikan. Informasi itu penting teman-teman, yang dimana itu bisa mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Dan baiknya, jika kita tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baiknya kita diam. Karena diam itu lebih baik daripada perkataan-perkataan yang buruk. Jadi, udah tahu kan seberapa penting informasi itu untuk kita? Ya, sangat penting. Kenapa hari ini kita masih sering kecewa? Kenapa? Karena berharapnya sama manusia. Berharap manusia melakukan kebaikan sama kita. Kita udah melakukan kebaikan kak sama dia. Aku kalau ada uang kak, aku kasih pinjam kak. Kalau seandainya dia ada masalah, aku dengerin kak. Kalau ada orang ngomongin dia, aku selalu belain dia kak. Tiba-tiba kak, ketika di belakang malah dia yang ngomongin aku kak. Kalau aku sulit, nggak pernah ada. Dan aku kecewa banget kak. Oke. Karena kenapa? Masih berharap sama manusia. Bukan karena manusianya itu nggak baik, bukan. Tapi manusia itu terbatas kebaikannya. Oleh karena itu ar-roja, langsung kita berharap sama Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan santuy aja. Kalau itu sesuai dengan harapan kita, jatuhnya ke bersyukur. Tapi ketika itu nggak sesuai dengan harapan kita, jatuhnya ke bersabar. Dan orang beriman itu hidupnya santuy aja. Karena dia tahu tujuan dan visi dalam hidup ini. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Singa, hewan yang kita kenal sebagai raja hutan. Di hutan yang paling cepat itu cheetah. Di hutan yang paling besar itu gajah. Di hutan yang paling keras kulitnya itu buaya. Dan menurut cerita yang tersebar, di hutan yang paling pintar itu kancil. Lalu,
Kenapa singa yang menjadi raja hutan? Karena singa tahu potensi-potensi terbaik yang ada pada dirinya. Dan dia tahu betapa berharga kehidupannya, dan itu membentuk pola pikirnya. Saat singa sedang sendirian dan dikelilingi oleh serigala yang hendak membunuhnya, dia tidak takut. Karena dia tahu siapa dirinya. Ketika singa melihat gajah, wah ini makanan gua nih. Tapi saat gajah melihat singa, yang ada di pikirannya cuma lari. Semua itu tergantung mental kita. Semua itu tergantung cara pandang kita. Jadi dari sekarang ubah cara pandang kita, kenali diri kita, dan potensi-potensi terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan maknai kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Bicara sama pemuda, artinya kita memahami bahwa berbeda bukan berarti tidak bisa bersama, bahkan mampu untuk berkarya. Lalu di mana jiwa muda itu ada? Seperti sebuah balon yang terbang, bukan karena merah kuning hijaunya, tapi karena apakah ada gas helium di dalamnya. Maka jiwa muda memang tidak berkaitan dengan usia, tapi usia apa yang lebih ideal dalam menerima jiwa muda selain usia muda itu sendiri. Kalau kata Soekarno, siapa yang memegang anak muda di masa depan, dialah yang memegang dunia. Artinya, jiwa muda memang menginisiasi perubahan yang nyata. Maka hari ini kita tidak sekedar mengatakan bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, tapi juga meminta tanah air tanpa perpecahan dan pencitraan. Tidak sekedar mendeklarasikan bangsa yang satu, tapi juga menegaskan bangsa yang beriman dan menjunjung keadilan. Tidak sekedar menyatakan berbahasa satu, tapi juga menggelorakan bahasa yang penuh kejujuran dan pasti mendapat kepercayaan. Bukan begitu, anak muda? Keep common sense. Ketika beberapa tim meninggal dunia, maka pada saat itu di Venesia muncul sebuah slogan yang sangat luar biasa, La Grande Aquila è morta, elang praksasa itu sudah meninggal. Atau ketika kita berbicara Salahuddin, kita mungkin teringat dengan Jenderal Prancis yang mencari makam Salahuddin. Ketika bertemu makam Saladin, dia tendang makamnya sambil mengatakan, Saladin bangun, kami kembali. Udah lama banget gitu kan. Ini kita belajar dari kematian dua tokoh tersebut bahwa berjuang bukan sekedar tentang soal kemampuan, tapi justru lebih pada soal bagaimana mempertahankan. Mereka seolah-olah bukan sekedar mengatakan Rabbunallah, tapi juga mereka tsumastaqamu, barulah mereka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka mindset kita ketika kita berjuang bukan sekedar soal kemampuan, tapi justru masalah mempertahankan. Karena yang mampu belum tentu bertahan, tapi bertahan adalah bukti bahwa kita mampu. Karena memilih jalan bukan hanya berbicara soal kemampuan, tapi justru bagaimana caranya kita mempertahankan. Keep common sense. Tahu kan, dulu dunia pernah digoncang oleh seorang pemuda. Pernah gak sih kita berpikir kenapa Allah pilih pemimpin terbaik yang menaklukkan kota berlegenda kuat selama 1123 tahun, yang terletaknya strategis di antara Teluk Tanduk Emas, Selat Bosporus, dan Lautan Marmara, yaitu kota The Great Wall Konstantinopel, di tangan seorang pemuda 21 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih? Pertanyaannya, kenapa enggak Allah pilih Sultan Bayezid yang gelarnya saja Yildirim, sekilat yang lebih matang, usianya cepat pergerakannya? Atau kenapa enggak Khalifah Harun Ar-Rasyid yang dikenal pemimpin di zaman The Golden Age of Islam? Pasukan telah mereka kerahkan, tapi ternyata mereka semua tidak berhasil. Sekali lagi, kenapa Allah malah memilih Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai penakluknya? Seolah-olah Allah memberikan pesan tersembunyi bagi seluruh pemuda di dunia ini. Siapapun yang taat di masa mudanya, become great among the greatest. Sebab baginya ada hadiah dari Allah, hidayah tambahan. Innahum kanu fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Simpulannya, mumpung Anda masih muda, kapan Anda mau mengambil hadiah itu? Bingung caranya? Saksikan di video selanjutnya. Allah. Cek, coba kita teliti satu dan 8 secret di dunia ini. Perhatikan, 2019 film Avengers Endgame terpilih sebagai Hollywood blockbuster. Artinya sebuah film dengan raup untung terbanyak sepanjang sejarah Hollywood. Kita pasti tahu film Spider-Man Far From Home. Tahu kan, di hari pertama film tersebut meraup untung sekitar 555 miliar rupiah. Fantastik. Tapi yang akan kita teliti bukan itu. Coba saya tanya, berapa usia Peter Parker dalam film itu? 16 tahun. Kenapa dipilih yang muda? Kenapa Spider-Man tidak dipilih dari kakek Stanley saja misalnya, yang telah berkontribusi banyak dalam pembuatan komik Marvel? Inilah open secretnya kawan-kawan. Dunia sepakat yang muda yang paling disorot segala-galanya. Kata orang barat, they are a gang of change. Kata orang timur, subhanul yaum rijal god. Poin pertama, sadarlah pemuda, the world is watching you. Dunia itu tergantung pada tangan Anda semua. Agar hati kita kuat, kita masih belajar dari nelayan. Nelayan entah seberapa indahnya lautan, entah seberapa nikmatnya lautan, dia tidak pernah masukkan air ke dalam perahunya. Dan di saat itulah pula dia dan perahunya selamat. Begitu juga dengan hati manusia.
Hati manusia senantiasa kuat sampai dunia memasukinya. Secara amal, kita mungkin bisa menggunakan dunia untuk akhirat, tapi secara hati tidak pernah bisa adil. Kita cinta dunia, maka kita tidak suka dengan akhirat. Kita cinta akhirat, kita tidak suka dengan dunia. Jadi, kalau hari ini kita ngerasa kecewa, jangan-jangan hati kita hati yang diisi dengan dunia. Kita kurang berharap pada Allah, kita kurang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. You work hard and you make money. You do it for yourself. That's not life. You go out and seek for people who need your help. You make their lives better. You become that sponge which removes all negativity. You can become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up. That is the day when you realize. Share smile.